Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbarokah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam majlis min majalisil ilm yang insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan risalah Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Al-Imam Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Masih pada pembahasan bab yang ketiga, anjuran untuk istiqamah terus-menerus di atas ilmu sampai akhir hayat kita. Perintah ini bukan datang dari komunitas tertentu, bukan pula dirumuskan oleh para ulama, begitu pula kaum cendekiawan dari pemikir-pemikir muslim, tetapi keharusan untuk senantiasa berada di dekat ilmu, baik majelis ilmu maupun para pembawa ilmu, begitu pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkomitmen untuk senantiasa istiqamah di atas ilmu tersebut. Keharusan ini datang langsung dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang masyhur yang tidak asing di tengah-tengah kaum muslimin, riwayat Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bukan hanya sekedar perintah, tapi ternyata dengan ilmu yang difahami, kemudian diamalkan, didakwahkan, diajarkan kepada orang-orang terdekat, aktivitas tersebut
adalah upaya menjaga keselamatan fitrah manusia, membentuk ulul albab, karakter hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang cerdas, calon penduduk surga. Karena hanya ulul albab di dalam Al-Quran yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada diri mereka terkumpul perangai-perangai ahlul jannah. Dan pada penduduk neraka kita jumpai penyesalan dari mereka melalui khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu penyesalan terbesar para penduduk neraka, korban-korban rayuan maut dari iblis dan bala tentaranya, mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'kil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka penduduk neraka berkata, duhai kiranya dulu saat di dunia kami mau mendengar dan kami mau menggunakan akal sehat. Ada yang mendengar tapi enggak digunakan akal sehatnya, tertutupi hawa nafsu. Ada yang menggunakan akalnya tetapi tidak mendengar sumber yang benar, tersesat di jalan-jalan kesesatan. Penyesalan itu yang mereka rasakan dan tidak ada kesempatan kembali untuk memperbaiki. Ini pesan di dalam Al-Quran kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Calon penduduk surga adalah hamba-hamba yang aktif menggunakan akal sehatnya dalam kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang lebih afdal dari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa memandang usia, tanpa memandang ras atau golongan, juga tanpa memandang strata pendidikan, status intelektual, semua sama. Setinggi apapun tingkatan seorang hamba, hatta dalam ilmu, kalau memikirkan untuk berhenti dan pensiun, itu awal kehancurannya. Mujahid rahimahullah, murid dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, salah seorang kibarut tabi'in, beliau mengatakan, la yazalur rajulu aliman ma ta'allama, fa idza taraka al-ilma kana ajhal mimma yakunu bih. Seorang hamba itu akan selalu dianggap sebagai orang yang berilmu selama mau belajar, selama ada dalam lingkup ilmu, entah hadir sebagai pemateri atau yang menangkap materinya. Ya, saya bahasakan dengan menangkap materi, bukan sekedar hadir. Karena materi ini ibarat ikan di kolam. Kita semua duduk di pinggiran kolam, mancing ikan. Ya toh? Gak semua dapat. Ada yang main instan. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena gak sabar dengan proses mancing ikan. Kan butuh ketelitian,
timing yang tepat, baca situasi, ya kan? Yang suka berburu ikan, mancing dan lain sebagainya, itu bisa baca situasi. Oh, daerah ini ikannya banyak. Oh, ini nggak ada ikannya. Nah, ini masih abu-abu. 50% antara ada dengan tidak ada. Ya kan? Ada yang instan. Ah, daripada mancing, mending beli ikan di pasar. Ah, daripada repot-repot mendatangi kajian ilmu, tanya AI. Ya kan? Kalau dulu saingan terberat para pembawa ilmu itu Syekhul Islam, Google, bin internet. Ya. Sekarang dia punya murid besar. Si Google ada, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, melahirkan kecerdasan buatan AI. Ya. Dia enggak dapat, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, perjuangan ilmu, setiap usaha yang diupayakan seorang hamba itu semua enggak sia-sia, bernilai, hatta gagal hasil akhirnya. Sampai panas dahinya, berusaha memahami. Coba antum melihat itu tulisan-tulisan Arab yang ada di papan tulis itu. Ya toh? Bagi yang kondisi pikirannya sudah full, penuh dengan tanggungan. Pikiran sebelah kanan, bon-bon utang yang tak kunjung habis. Pikiran sebelah kiri, khadibidina azani Allah wa iyyakum, problem-problem ruwet. Bukan hanya sulit, ruwet, khadibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian harus memahami huruf-huruf hijaiyah. Dibaca saja lidahnya tawuran. Gimana mau memahami? Sampai panas keningnya, khadibidina azani Allah wa iyyakum. Ah, susah-susah. Tanya aja AI, langsung dapat jawabannya, beres Ustaz. Ya kan? Rekaman ada, streaming mudah, ya kan? Gak perlu capek-capek. Ini kayak orang yang gak mau susah payah mancing. Khadibidina azani Allah wa iyyakum. Beli saja ikan di pasar. Ada yang lebih instan lagi, GoFood. Ya. Kalau beli ikan mentah masih harus diolah, diproses, kesuwen. Ya kan? GoFood datang, matang, beres. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Padahal, ya kan? Perbedaan dua keadaan tadi luar biasa signifikan. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang sabar dengan proses dan tahapannya, dia bisa mengenali jenis-jenis ikan, cara mengolahnya, baca habitatnya dan lain sebagainya. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang itu enggak didapat dari hamba-hamba yang tidak mau melalui proses yang sulit. Maunya yang matang, ya kan? Sampai di satu situasi, khadibidina azani Allahu wa iyyakum, mengharuskan dia untuk bertahan hidup di alam liar yang begitu ganas, bingung. Nangkep mujair 1 ekor dari pagi ba'da subuh sampai menjelang isya, gagal. Gagal walala. Kata Mujahid, orang itu dikatakan berilmu dengan tingkat keilmuannya selama masih mau dalam lingkup ilmu. Fa idza tarakal ilm, kalau dia berani meninggalkan ilmu, kana ajhal mimma yakunu bih, dia akan menjadi orang yang lebih jahil dari sebelum mengenal ilmu. Kalau dulu sebelum mengenal ilmu, dia layaknya orang awam, lepas kendali, liar, buas. Kenal ilmu, jinak. Dulunya pemarah, jadi tenang. Dulunya ambisius, sekarang
serius ngejar akhirat. Ya toh? Keadaan ini akan terus baik asalkan tetap dalam lingkungan ilmu. Begitu memikirkan absen, pensiun dari ilmu, apapun alasannya, kata Mujahid, kalau dia berani meninggalkan ilmu, setinggi apapun level keilmuannya, dia akan berubah lebih parah, lebih jahil dari sebelum belajar ilmu. Akan lebih buas, akan lebih liar. Ambisinya terhadap dunia betul-betul membutakan dan tidak bisa dia kendalikan. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Masya Allah. Sehingga bab yang ketiga ini betul-betul harus kita resapi bersama. Ada poin-poin yang akan kita baca berikut ini. Saya akan berikan mukaddimah terlebih dahulu supaya tidak kaget. Kenapa? Karena kalau kita katakan kalimat-kalimat pada paragraf yang akan disampaikan oleh Ibnu Hibban rahimahullah sebagai petuah, nampaknya kurang cocok kalau disebut petuah. Lebih cocok sebagai tamparan dan cambukan supaya kita melek dan sadar. Ya kan? Melek dan sadar. Kadang butuh ditampar. Malah kadang sebagian harus dicambuk supaya sadar. Kenapa? Salaf sering mengingatkan, ad-dunya khamrus syaitan. Dunia itu khamernya syaitan. Berani coba-coba mabuk. Kalau sudah mabuk, gak sadar. Gimana cara nyadarkannya? Ada yang sadar hanya dengan sekali siram, melek. Ini disiram sampai habis air kamar mandi. Tagihan pam ini bengkak, gak sadar. Ya toh? Maka kadang butuh ditampar biar melek. Sebagian dicambuk, sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan berikut ini, saya tidak menyebutnya sebagai petuah dari Ibnu Hibban, atau nasihat, atau wejangan, atau tausiah. Lebih cocok tamparan dan cambukan untuk kita semua tanpa terkecuali, termasuk yang berbicara. Ibnu Hibban mengatakan, wal ilmu lahu awwalun wa akhir. Ilmu itu ada tahapan awal dan tahapan akhir. Berarti menuntut ilmu itu ada target pencapaian, bukan asal-asalan. Harus ada target pencapaian. Sama halnya kayak kita bekerja, harus ada target pencapaian. Apa target pencapaiannya? Cuan alias faedah. Kerja gak ada faedahnya, mending tidur. Lah ngapain capek-capek kerja? Tenaga habis, pikiran ambles, ya kan? Sebagian depresi, gak ada hasilnya. Mending tidur, duitnya selamat, ya kan? Badannya juga rohah, nyaman dia. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Berapa kali kita ganti haluan dalam urusan bisnis? Kenapa? Gak ada hasilnya. Itu menandakan kita akil dalam urusan dunia. Lupa, kemarin jualan minyak kok sekarang sudah gak lanjut minyaknya. Minyak licin mas, jatuh saya. Terus sekarang gimana? Air. Ya, kerja air. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Misal. Faham dia. Tahu. Kenapa? Karena harus ada target pencapaian. Kalau target pencapaiannya tidak terpenuhi, berarti harus evaluasi. Setelah diadakan evaluasi, oh ternyata ini bukan dunia saya. Diteruskan, bangkrut.
ganti pekerjaan. Tadinya bengkel mobil, ganti bengkel tank. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Contoh. Ilmu juga sama. Ada awal, ada akhir. Harus ada target pencapaian. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Kira-kira pernah terpikir enggak? Saat kita thalabul ilm, hadirilah daurah ya, di berbagai penjuru negeri. Dari kota besar sampai kabupaten sampai pelosok. Perjalanan yang jauh kita tempuh. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Berulang kali menghadiri majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu yang rutin, harian, pekanan, bulanan, tahunan bahkan. Subhanallah. Pernah enggak terpikir, adakah target pencapaian dari halaqah ilmu yang kita datangi? Sama seperti kita bersikap, berpikir, berperilaku dalam urusan duit, bisnis terutama. Apalagi ini posisinya kan para kepala rumah tangga ini, ya kan? Ini ceritanya presiden-presiden rumah tangga semua, mayoritas. Ada dua yang belum. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Sejauh yang saya lihat, dua belum. Ya. Calon presiden. Ya toh? Baik kerja sendiri atau kerja sama orang lain. Kalau nggak ada target pencapaian yang terpenuhi, apa yang terjadi? Resign. Ini gajinya terlalu kecil. Mohon maaf, saya ganti tempat lain saja. Usaha ini nggak menghasilkan, harus cari solusi lain. Kalau bab ilmu, adakah target pencapaiannya? Coba kita renungkan. Kita ingat kembali. Tahun berapa kita mengenal sunnah? Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ada yang mengenal di tahun 90-an. Andai kata dia mengenal sunnah tahun 1990. Berarti tahun sekarang itu berapa tahun? 35 atau 36? Ya, 36 tahun. Ini kalau mondok 36 tahun ngalahkan ustadznya. Ini Syekhul Islam ini yang muncul. 36 tahun. Andai kata itu dari satu guru dia mengambil ilmu, subhanallah, mungkinnya luar biasa. Banyak guru, bahkan mungkin yang saat ini menjadi asatidzah, para duat, kalau dikumpulkan berapa gurunya ustaz, masih menang antum. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya kan? Ada yang cuma mengenal, saya kenal Ustaz Fulan, tapi saya belum pernah bertemu, saya belum pernah berguru, saya belum pernah istifadah, cuma lihat poster-posternya saja. Kita hadir dalam majelisnya, ikut. Kalau itu tahun 90. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sampai sekarang 36 tahun lamanya. Itu kalau dibahasakan dalam dunia pendidikan pesantren, Masya Allah, antum jadi guru besar. Untuk jadi S3 butuh berapa tahun? Hah? S3 3 tahun. Kalau S2 2 tahun. Kalau S1 4. Ya. 4, 2, 3. 9 tahun berarti total. Ya. 9 tahun. Ini 36 loh. 36 bagi 9 berapa? 4 ya? 4. Bukan lagi doktor atau profesor atau profesor kuadrat. Ya. Ya pada S3 kuadrat, subhanallah. Udah jadi S26 ultra. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang tadi saya sampaikan, cambukan buat kita. Ilmu itu, kata Ibnu Hibban,
lahu awal wa akhir. Ada awal dan akhiratnya. Maksudnya ada target pencapaian. Apa target pencapaian ilmu? Beliau sampaikan dengan menukil ucapan seorang imam besar di era atba'ut tabi'in, Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq al-Thawri rahimahullah. Qala Sufyan al-Thawri rahimahullah, berkata Sufyan al-Thawri rahimahullah, awalul ilmi al-insat. Awal ilmu itu diam. Jenjang pertama ilmu agama itu belajar diam. Kalau kita nggak bisa belajar diam, Masya Allah, kita nggak dapat apa-apa dari ilmu agama. Yang dibidina azani Allahu wa iyyakum. Diam. Ketika dikasih tahu ini babnya khusus, ya, tolong jangan disebarkan. Siap. Ketemu sama temannya. Ini babnya khusus. Tolong jangan disebarkan. Gitu ya. Oh, beres, aman. Ngomong di grup. Ini babnya khusus, ya selesai. Member grupnya aja bisa ratusan orang, buyar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan sudah terulang berapa kali. Kata walala. Tsummal istima', kemudian mendengar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Langkah awal jenjang pertama belajar diam. Bagus diamnya, naik level berikutnya pandai mendengar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Suka masukan, suka nasihat, senang kritikan membangun. Bukan orang yang kemudian anti dengan yang namanya nasihat, anti wejangan, dipatahkan hanya gara-gara saya lebih senior. Saya kenal dakwah ini itu sebelum kamu lahir. Bahkan bapakmu belum lahir. Wah, repot nih kalau kayak gini. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kholas. Tidak ada bagiannya dari ilmu. Tsummal hifdzu. Kemudian yang ketiga, jenjang yang ketiga, menghafal. Menghafal itu kan tugas santri. Kita bukan santri, ngapain capek-capek menghafal? Nah ini repot. Ilmu kalau nggak dihafal, hilang. Kita sholat. Bacaan-bacaan dalam sholat. Di setiap gerakan. Harus dihafal. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Maka yang lainnya pun juga demikian. Dihafalkan. Jangan sampai kabur. Untuk sampai di level ini, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, banyak upaya yang harus dilakukan. Ada yang mengandalkan daya ingat. Ada yang mengandalkan catatan yang kuat. Kalau sekarang lebih banyak media untuk itu. Ya kan? Rekaman aman. Ya toh? Andai kata ada yang mencatat, fotokopi. Tidak perlu disalin. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kepanjangan fotokopi. Pinjam catatannya, fotokopi jadi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa berwarna lagi. Pesen nanti covernya soft, yang soft atau yang hard cover bisa. Ditaruh gambar rumahnya juga bisa. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hakata walala. Mudah. Tapi pernahkah kita berpikir apa yang sudah kita hafal dari ilmu yang sudah kita datangi majelis-majelisnya? Yang nyantol berapa persen? Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Baik ikhwan maupun akhwat. Ada akhwat?
Yang hadir ada? Nah, sama. Ummahat pun juga sama. Ibu-ibu juga sama. Apa yang sudah dihafal dari ilmu yang sudah lama didatangi majelis-majelisnya. Loh, kan katanya Ustaz datang ke majelis ilmu niatannya ketemu ikhwan kan berpahala. Betul. Tapi kok tiap hari kayak gitu. Datang ke majelis ilmu itu bukan gantinya nongkrong. Yang penting kumpul, ketemu, hahaha, hihi, ya toh, pulang tanpa faedah. Sesekali tidak masalah. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Tapi masalahnya ini ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Di situ ada tafsir, di situ ada akidah, di situ ada tauhid, di situ ada manhaj, di situ ada fikih muamalah, fikih ibadah. Langsung kaitannya dengan keimanan kita. Masa iya ini ilmu yang penting, ilmu mahal. Khairuddin azani Allah wa iyyakum, datang ke situ niatannya cuma sekedar ketemu sama teman lama. Oh, Pak Den sudah rekaman banyak. Yang penting ketemu di momentum daurah, ngobrol di bakul mie ayam. Pulang-pulang gimana hasil daurahnya? Tunggu, nanti kita share di grup. Sudah demikian sampai yuk gak di-download. Khairuddin azani Allahu wa iyyakum. Sudah di-download gak didengar. Ya kan? Andai kata sudah didengar, sudah dicatat. Seberapa persen yang kita hafal? Khairuddin azani Allahu wa iyyakum. Tsummal amalu bih. Kemudian jenjang berikutnya diamalkan. Kok jauh banget. Level sampai ke mengamalkan. Harus diem, mendengar dengan baik, menghafal, baru diamalkan. Ini menunjukkan apa? Salaf dalam urusan mengamalkan ilmu tidak main-main. Kenapa? Gerbang amal itu harus melalui gerbang hafalan. Supaya apa? Saat mengamalkan betul-betul sama persis, tidak ada selisih. Khairuddin azani Allahu wa iyyakum. Salat harus persis seperti salatnya Nabi. Sallu kama raaitumuni usalli. Manasik haji harus sama persis. Khudhu anni manasikakum. Udhiyah misalkan, urusan sembelihan berkorban harus sama persis. Gimana caranya supaya sama persis? Dihafal terlebih dahulu. Khairuddin azani Allahu wa iyyakum. Tsumman nashru, baru kemudian disebarkan. Jenjang-jenjang inilah yang menjadikan ilmunya salaf barokah. Kita mungkin terheran-heran, kenapa salaf begitu luar biasa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala misalkan, ya, yang hidupnya di tahun kisaran sekian ratus hijriyah. Khairuddin azani Allahu wa iyyakum. Begitu luar biasa. Karya tulis ilmiahnya itu banyak, kuat dan ditakuti. Kok bisa? Barokah waktu beliau, barokah ilmu beliau. Dari mana itu didapat? Jenjang mereka dalam menimba ilmu jelas. Dari insat, naik istima', naik hifadz, naik mengamalkan, baru disebarkan. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, kana rajulun fina, dulu di zaman kami para sahabat, kalau ada orang yahfadzul baqarah jalla qadruhu fi a'yunina, berhasil menghafal al-baqarah, ini luar biasa di kalangan kami para sahabat. Hafal al-baqarah sudah dianggap hebat, kibar sahabat.
Emang kenapa Ustaz? Di zaman kita orang hafal Baqarah banyak. Bahkan jangankan Al-Baqarah, 30 juz. Sabar dulu Mas. Metode para sahabat ketika belajar Al-Quran tidak menambah 10 ayat dari hafalannya sampai difahami dengan sempurna, kemudian diamalkan, baru lanjut. Makanya sebagian mereka, Ibnu Umar menghatamkan Al-Baqarah 8 tahun. Bukan karena susah menghafal, enggak, karena punya komitmen dan idealisme. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Tidak mau nambah 10 ayat sampai betul-betul difahami dengan baik, diamalkan dengan sempurna, baru lanjut. Dan subhanallah, metode seperti ini yang paling bisa menjalankannya itu yang taklimnya pekanan seperti kita. Kalau modelnya kayak di pondok yang satu hari harus hadir 10 sampai 12 halaqah, ya kan? Itu cepat pertambahannya kan gitu ya. Lah yang bisa mengamalkan seperti ini secara idealnya itu yang kajiannya, misal kajian tafsir sepekan sekali hari Ahad, ya kan? Nah, pas kebetulan pekan berikutnya libur misalnya. Wah, itu waktunya berharga untuk mengamalkan. Kan begitu? Sama kayak salaf terdahulu. 10 ayat berhenti, dipelajari dengan baik, difahami dengan baik, dihafalkan dengan baik, kemudian diamalkan, diajarkan kepada anak istrinya. Setelah itu lanjut 10 ayat berikutnya. Sampai ada yang membutuhkan waktu berapa tahun? 8 tahun untuk hatam Al-Baqarah. Sehingga kalau ada sahabat hatam Al-Baqarah, hafal Al-Baqarah, khalas, ini bukan orang sembarangan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu kunci keberkahan ilmu mereka. Secara teori di atas kertas harusnya ilmu kita jauh lebih banyak dari salaf. Kenapa? Kemudahan di masa kita dibentangkan. Salaf terdahulu untuk dapat satu hadis ada yang harus melakukan perjalanan 2 bulan. PP pulang pergi 2 bulan hanya dapat satu hadis. Kita sekali duduk sudah berapa hadis nyampe, berapa ayat dijelaskan, berapa nukilan dari salaf disampaikan, mestinya jauh lebih hebat. Kenapa kok nggak sama hasilnya? Kita melompati jenjang thalabul ilm yang dilakukan oleh salaf terdahulu. Kita apa? 1, awalul ilmi insad, diem. Ini belum lulus, langsung yang terakhir disebarkan. Ya kan? Belum dihafal, belum dipahami, belum diamalkan. Ya toh? Langsung sebar, bikin poster yang indah, kirim setiap hari. Masing-masing dari kita status WhatsApp-nya puluhan faedah. Diberondong dengan banyak faedah setiap hari sampai kelem. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Tenggelam kita dengan faedah. Apakah kemudian menghasilkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Syekhul Islam Ibnu Qayyim? Enggak. Loh kok bisa? Kenapa? Jawabannya apa? Kita loncat, ya, akselerasi. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi bukan pada tempatnya. Jenjang awal belajar diem belum mungkin, langsung sebar, hantam. Oh, faedah bagus ini. Bikin poster, sikat. Apalagi sekarang bikin poster sudah nggak butuh keahlian khusus. Kalau dulu harus ngerti cara pakai Photoshop, ya kan, Corel Draw, kan gitu ya. Nah, bulat itu programnya, nggak mudah, berat. Nginstalnya kalau di komputer butut, waduh, siap-siap nge-lag. Bikin satu poster bisa sampai sehari, 2 hari, sepekan.
Ya kan? Sekarang ada AI. Tinggal ngomong bahkan, males ngetik, bisa pakai panduan suara. Ya toh? Tolong buatkan poster kajian Raudhatul Uqala. Ya kan? Pengisinya Ustadz Fulan, kajiannya di tempat ini. Taklimnya dilaksanakan dari jam sekian sampai jam sekian. Sebutkan semua ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum secara spesifik. Langsung jadi. Langsung jadi. Tergantung kecepatan data masing-masing handphone Anda. Jadi cepet. Langsung dibombardir kita tiap hari dengan faedah. Sampai di level apa? Kalau sudah buka status WA ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum fulan, oh banyak banget ini statusnya. Dibaca tak? Skip. Ah fulan kakean faedah ini, skip. Subhanallah. Ini yang menjadikan ilmunya khalaf. Barokahnya nggak bisa menyamai barokah ilmu salaf. Kita akselerasi, kita loncat tangga. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ibarat bangunan tidak kokoh. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mestinya prosesnya itu lama. Bikin tembok itu bisa memang sehari jadi, tapi kualitasnya mas. Ya kan? Tembok rumah bikin jebret, langsung ngomong sama tukangnya, saya minta seminggu selesai ini ya, kalau enggak saya bayar. Bikin. Padahal secara aturan ajiannya supaya matang paling enggak sebulan. Dibiarkan supaya matang. Hasilnya apa? Betul sesuai target. Belum sebulan dihuni, retak rambut. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Ada hujan bocor, gelembung temboknya. Karena apa? Karbitan semua. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Qala Ibnu Hibban rahimahullah wa ansyadani al-Abrash. Berkata Ibnu Hibban rahimahullah, guruku al-Abrash pernah memberikan nasihat dalam untayan bait syair sebagai berikut. Ta'allam فَلَيْسَ الْمَرْءُ يُولَدُ عَالِمًا وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلُ. Belajarlah, karena tidak ada satupun yang terlahir dalam keadaan alim kecuali para nabi. Ya, sebagian nabi ada yang memang diangkat sejak kelahirannya, seperti Nabi Allah Isa. Tapi itu nadir, perkara yang sangat jarang. Umumnya orang yang lahir ke dunia nggak ngerti apa-apa. Ya, maka belajar. Ta'allam. Falaisal mar'u yuladu 'alima. Belajarlah ilmu agama. Tidak ada yang terlahir dalam keadaan alim. Harus belajar. Ada pesan kuat yang tersirat dalam petuah ini. Apa itu? Ilmu berbeda dengan harta. Kalau harta bisa diwariskan, kalau ilmu tidak. Kita punya harta, banyak, melimpah. Saat kita meninggal dunia, harta tadi berpindah tangan kepada ahli waris. Kita punya harta paling dah 10 triliun. Contoh. Ya kan? Meninggal dunia. Anak kita misalkan yang dulunya hidupnya terlunta-lunta karena ingin membuktikan kalau saya itu perintis bukan pewaris gitu ya. Walaupun orang tuanya kaya raya, dia mau mulai dari nol, gitu ya. Dia buktikan saya juga bisa. Tapi qadarullah masih terlalu panjang perjalanannya. Meninggal dunia orang tuanya, langsung kaya raya. Ilmu tidak bisa diwariskan. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Walaupun ayah kita alim besar, ulama terkemuka, tokoh masyarakat panutan,
kita yang menjadi garis keturunannya, anak kandungnya langsung kalau tidak belajar seperti belajarnya orang tua kita terdahulu, ilmu tadi itu nggak diwariskan seperti DNA, ya kan? Nggak bisa. Kalau bapaknya alim, anaknya malas, nggak mau belajar, tidak bisa instan jadi alim. Dan tidak merubah statusnya di hadapan Allah, walaupun manusia memujanya dengan panggilan ilmu. Oh, gurunya, ayahnya ini guru saya, alim besar, ini anaknya, tak panggil ustadz. Semua ikut-ikutan panggil ustadz. Ustadz fulan, ustadz fulan, ustadz fulan misalkan. Kenapa? Bapaknya alim, maka dia ustadz. Belum tentu. Nah, kalau anaknya nggak belajar, males-malesan, nggak sama seperti ayahnya, nggak bisa diwariskan. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Apalagi yang cuma modal nyimpen nomor kontak ustaz, itu nggak nular. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tiap ketemu ustaz, mohon izin ustaz, minta nomornya, nanti saya mau konsultasi. Boleh ustaz? Boleh. Catat, Ustaz Fulan datang, catat. Dilihat dalam kontaknya, semua asatidzah seluruh Nusantara dia punya. Apa kemudian nular? Jadi pinter? Hanifidin hazani Allah wa iyyakum. Hendak. Ya kan? Dekat dengan orang berilmu, tidak serta-merta langsung terdownload ilmunya, hanya dengan duduk manis ngopi bareng, hahaha bersama, terus kena transfer ilmunya. Tidak langsung. Kalau kita nggak belajar, nggak serius, ya sama hasilnya. Karena ilmu itu usaha masing-masing setelah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Tidak pernah sama keadaan pemilik ilmu dengan orang yang jahil. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idzal taffat alaihil mahafilu. Dan sesungguhnya pemuka kaum yang dituakan tapi tidak punya ilmu akan berubah menjadi kecil ketika dihantam kondisi-kondisi rumit yang membutuhkan ilmu. Dia akan cari, waduh ini berat, saya tidak bisa memutuskan, saya tidak punya jawabannya. Akhirnya cari. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang terkadang dia dapatkan jawabannya dari orang biasa. Secara kedudukan dia tokoh masyarakat, mungkin di tempatnya dia ketua RT, ketua RW, bahkan kades, camat bahkan. Misalnya dihormati dia saat datang masalah betul-betul pelik, entah itu warisan atau masalah-masalah kontemporer, dia nggak punya jawabannya, otomatis dia akan cari. Ilmu itu nggak tiba-tiba hinggap kepada tokoh masyarakat saat dibutuhkan. Enggak. Kalau nggak punya ilmunya, datang problem-problem besar, orang yang dianggap besar, tokoh panutan, langsung mengecil. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena butuh bimbingan ilmu. Sehingga jangan pernah merasa ada waktu pensiun dari ilmu. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dalam skup paling kecil keluarga kita sebagai kabirul usrah, sesepuh di keluarga, karena kita kepala rumah tangga atau calon kepala bagi yang belum menikah, ya toh? Kita jadi kabir al-qaum. Istri kita di bawah kita secara hukum syariat, walaupun di lapangan istri satu pangkat lebih tinggi. Biasanya begitu ya Pak ya.
Ya kan? Ya betul. Anak-anak kita, itu rakyat kita. Khadibidina azani Allah wa iyyakum. Selama belum ada polemik di keluarga, kita selalu terpandang, dielu-elukan oleh anak karena dianggap hebat. Wah, bapak aku paling hebat. Dibanggakan oleh istrinya dalam perkumpulan ummahat. Suami saya top. Begitu datang masalah besar, butuh jawaban, dia tidak punya ilmu. Apa yang terjadi? Mengecil. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kelabakan. Telepon sana, telepon sini. Ustaz, tolong bantu saya, Ustaz. Yang sana lagi, misalkan asatidzah di lain tempat, beda zona waktu, ya kan? Udah tidur lebih dulu, gak diangkat. Oh, ini mendesak, penting. Akhirnya mau gak mau nanya, ya kan? Lah ini jauh ya. Maunya nanya Ustaz yang kibar, yang gede, yang senior, gak ada yang bisa. Lah ini Ustaznya muda, unyu-unyu, jenggot belum tumbuh. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi itu ilmin, punya ilmu. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Mau gak mau apa? Jadi kecil dia. Konsultasi, afan Ustaz, tolong bantu saya. Kasih ilmu, selesai. Hadibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau enggak mau hal itu terjadi dan menimpa kita, sekarang saatnya benahi diri kita dengan ilmu. Hadibidina azani Allahu wa iyyakum. Al-aqil la yashtaghil fi talabil ilmi illa wa qasduhu al-amalu bih. Orang yang bijaksana terhadap ilmu bisa ditandai. Apa tandanya? Tujuan dalam mempelajari ilmu untuk diamalkan. Ini orang akil. Kalau hanya untuk berdebat, ghairu akil. Kalau hanya untuk berbangga-bangga, kurang akalnya. Ya toh? Ada tipikal orang itu datang karena ada yang mau ditanyakan. Soalnya apa? Dia kalah debat di tongkrongan. Di warung kopi, pojok desa, ya kan. Dia selaku orang yang dianggap paling hebat. Ya. Paling tinggi keilmuannya. Gak pernah kalah debat. Suatu ketika ada anggota baru di tongkrongan. Kritis cara berpikirnya. Tajam analisanya. Adu argumentasi dalam sebuah permasalahan. Menyikapi polemik Selat Hormuz. Misalkan. Kalah debat dia. Ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Akhirnya setelah kekalahan tadi, dia turun gunung. Ya, mau ngambil ilmu. Salah ya, naik gunung gitu ya. Bukan turun gunung, naik gunung. Mau bertapa. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Akhirnya nongol ke majelis-majelis ilmu. Ngapain? Cari jawaban. Ustaz, gimana kalau ada orang ngomong kayak gini, Ustaz? Oh, begini jawabnya. Kalau dia jawab gini lagi, Ustaz. Oke, dia jawab seperti ini. Ngejel lagi Ustaz ngomong gini. Kasih jawabannya sama ustadznya. Dapat senjata. Jazakallah khair Ustaz. Besoknya enggak nongol. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya kan? Ini ada yang perlu dicermati. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ada tipikal yang seperti itu. Kalau itu kita, kanibidina azani Allahu wa iyyakum, segera berbenah. Karena orang yang bijaksana, yang akil, yang terjaga fitrahnya, tujuan belajar ilmu untuk diamalkan. Bagaimanapun caranya, mau dengan menulis, kalau dia pandai menulis, monggo. Mau dengan memperhatikan dengan baik, mendengarkan dengan seksama, silahkan. Bebas mau pilih yang mana, dari jalan yang diajarkan oleh para ulama, rahimahumullah. Yang penting targetnya satu, hafal dengan mungkin sempurna, terus dipraktekkan dengan sempurna. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum.
li'anna man sa'a fihi li ghairi ma wasafna izdada fakhran wa tajabburan walil amali tarkan wa tadyi'a. Orang yang belajar ilmu tapi tidak diniatkan mengamalkan ilmu, maka yang ada bertambah kesombongannya dengan bertambahnya pengetahuan yang ada pada dirinya. Dan ternyata sombongnya naik, amalnya berkurang. Dulu saat awal-awal belajar, semangat, Masya Allah. Ini ibadah dianjurkan, walaupun sunnah, hantam. Pegangi baik-baik. Begitu nambah ilmunya, tapi niatnya bukan untuk diamalkan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang nambah betul pengetahuannya, tapi ibadahnya merosot. Sombongnya yang ikut naik. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ketika diingatkan, loh antum dulunya lo rajin, sekarang kok enggak? Kan sunnah ya akhi. Sunnah itu enggak wajib. Ya, saya sudah punya kaidahnya. Antum kan belum belajar kaidah. Saya sudah. Nah ini repot. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Fayakunu fasaduhu fil muta'assina bihi fihi akthar min fasadihi fi nafsihi. Yang berbahaya orang-orang yang menjadikan dirinya panutan akan lebih rusak ketimbang dirinya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa yakunu mathaluhu kama qala ta'ala, persis seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin. Mereka tokoh-tokoh yang sesat dan menyesatkan akan memikul dosa mereka sendiri dan dosa pengikutnya yang mereka sesatkan tanpa bimbingan ilmu. Ala sa'a ma yazirun. Sungguh jelek apa yang mereka pikul di yaumul qiyamah. Masya Allah. Ini refleksi untuk kita semua. Apa niat kita dalam belajar ilmu agama? Apakah untuk diamalkan atau hanya sekedar pelengkap hari kita? Ada yang memang mendapatkan ketenangan dengan hadir ke majelis ilmu. Betul, itu barakah majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Sehingga dia datang hanya untuk mendapatkan ketenangan. Betul, itu barakah ilmu. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Belajar untuk istifadah, kemudian diamalkan. Itu poinnya. Kalau enggak demikian, hilang Islam. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Generasi-generasi yang berikutnya tidak akan mengenal Islam yang benar. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau orang tua mereka saat datang ke majelis ilmu dengan cara yang salah, niat yang salah. Niatnya bukan untuk diamalkan, caranya enggak sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Antara lain yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, tahapan dalam mendapatkan ilmu. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah ini yang repot. Generasi setelahnya yang ngikut dengan kita. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Anak kita ngelihat, oh abah hadir ke majelis ilmu, pulang-pulang ya enggak diamalkan. Ngikut anaknya. Dan anak akan lebih parah keadaannya dari sang ayah. Wal'iyadu billah. Ini yang berbahaya. Ya, ini yang berbahaya. Kemudian, wa ansyadani Ahmad ibn Muhammad As-San'ani. Guruku Ahmad ibn Muhammad As-San'ani membacakan bait syair kepadaku. Ansyadani Muhammad ibn Abdullah Al-Iraqi, dari guru beliau Muhammad ibn Abdullah Al-Iraqi. Beliau mengatakan,
unu yatlubuna al-ilma fi kulli baldatin syababan falamma hassalu wa hasyaru. Dulu di masa muda mereka semangat mencari ilmu di seluruh penjuru negeri saat masih muda. Falamma hassalu wa hasyaru, setelah dapat ilmunya dikumpulkan dengan sempurna, wa sahha lahum isnaduhu wa usuluhu wa saru syuyukhan dayya'uhu wa adbaru. Dapat sanadnya yang sahih, dapat pilar-pilar ilmu, kemudian ditokohkan, lah kok ditinggalkan ilmunya. Ada yang seperti ini, potret lain. Ketika dulu awal-awal kenal, luar biasa semangatnya. Begitu dapat ilmu, ditokohkan, terkumpul ilmu pada dirinya, berubah niatannya. Karena apa? Wa malu 'ala dunya fahum yahlubunaha bi akhlafiha maftuhuha la yusarraru. Karena mereka lebih memilih dunia, mereka peras dunia dengan penuh ambisi, tidak mau berhenti sedikit pun, harus masuk dalam diri mereka kepentingan-kepentingan dunia. Ada yang Masya Allah berawal dari kisah yang baik, jadi penuntut ilmu sejak muda, naik levelnya sedikit demi sedikit, dapat ilmu tersebut, dia kumpulkan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Begitu berada di level yang berbeda, sudah ditokohkan, dijadikan panutan, harusnya dia memberikan teladan yang terbaik, malah meleset, melenceng gara-gara dunia. Ini yang patut diwaspadai. Faya ulama as-su aina ukulukum wa aina al-hadithul musnadul mutakhayyaru. Wahai ulama su, di mana akal kalian berada? Mana hadis yang dulu sanadnya kalian jaga, yang kalian pilih, yang kalian pilah, yang seharusnya jadi pedoman hidup. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Masya Allah. Yang terakhir sebelum kita tutup, biar pembahasannya lengkap dan sempurna. Yajibu 'alal 'akil alla yatluba minal ilmi illa afdalahu. Wajib bagi siapapun yang berakal dan bijaksana, ketika mencari ilmu, cari yang paling afdol. Ada skala prioritas. Ilmu itu luas. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Audiyatun, banyak lembah-lembahnya, kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Supaya dapat ilmu tadi, cari yang paling prioritas untuk didahulukan. Masalah akidah, keimanan, prinsip. Kemudian dari fikih ibadah yang paling wajib dan paling sering kita lakukan, sholat nomor 1. Ya kan? Kalau dari kalangan keluarga kaya, zakat. Ya toh? Sering umroh, sering manasik, apalagi punya agent travelnya, ya kan? Masalah haji dan umroh, puasa Ramadan. Yang bergelut dengan bisnis, buyuk harus ngerti, riba harus hatam. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Punya skala prioritas. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Lianna al-izdiyada minal ilmi atharu 'indal 'akil minal dzikri bil ilmi. Nah ini kalimat emas dari Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala.
Li'anna al-izdiyada minal ilmi atharu 'indal 'akil minadh-dzikri bil ilmi. Orang yang bijaksana lebih memprioritaskan untuk menambah ilmu ketimbang terpukau dengan gelar-gelar ilmu yang disematkan. Masya Allah. Kebetulan saya rasa apa yang beliau sampaikan di sini hampir kita rasakan. Masing-masing dari kita semua. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ada gelar-gelar kehormatan yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita pakai jubah, pakai peci warna putih, yang sebagian tidak berani kalau pakai warna putih kecuali sudah haji. Sehingga kalau pakai peci putih langsung Pak Haji. Kalau masih muda, Mas Haji. Ya, apalagi kalau sudah mulai agak mundur pecinya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya. Ya toh? Dipanggil Mas Haji, Pak Ustadz atau Mas Ustadz. Kenapa? Secara penampilannya memang mendukung. Berjenggot, pakai jubah, apalagi kalau warnanya putih. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Lebih berat lagi kalau pakai imamah. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu gak sembarangan. Ya kan? Udah pakai imamah, entah yang diikatkan di kepala, ya toh, atau dijadikan khimar begitu, ya toh, diselendangkan begitu. Khalas, ini kelas berat. Bukan sembarang orang kan gitu ya. Sebagian manggilnya sunan. Ya toh? Kalau sudah pakai imamah, level yang berbeda. Bukan lagi Pak Haji atau Pak Ustadz, ya kan? Ini sunan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Terkadang kita tenggelam dalam pujian-pujian tadi. Wah, berhasil saya menimba ilmu. Gak rugi saya datang ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq Jojoran. Kenapa? Pulang-pulang dipanggil Pak Haji. Pulang-pulang selalu jadi mufti di tongkrongan. Ini gimana ini sholat saya tadi sah atau enggak? Sisi tanya aja sama fulan. Loh, kenapa tanya fulan? Itu aktif taklim. Coba lihat penampilannya. Kita semua datang sarung aja nggak pakai. Nah ini coba lihat beliau pakai sarung, pakai jubah, pakai peci putih, ya kan? Kita belum berani pakai peci putih, sudah pakai peci putih. Pak Haji berarti, iya. Padahal belum haji. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Gampang untuk dapat gelar kehormatan dalam urusan agama, luar biasa mudah. Pakai aja peci putih, kemana-mana pakai peci putih, langsung jadi sorotan. Ah ini orang berilmu ini, lulusan pondok. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Boleh kalau jenggot lebat, sudah selesai, sempurna. Singgah di masjid safar langsung, Pak monggo Pak silakan jadi imam. Nah, jenengan mohon. Nah Pak, monggo. Kita semua nggak pantas. Jenengan yang pantas. Karena pakai imamah. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nggak mungkin langsung disuruh nunggu mobil sebagai tukang parkir. Nggak mungkin. Langsung naik levelnya. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ada undangan kajian misalkan di tempat orang awam, ustadznya nggak tahu, cuma tahu namanya tok. Ya kan? Kita nyertai, kanibidina azani Allahu wa iyyakum, tapi penampilan kita jauh lebih meyakinkan. Ya, ustadznya jenggot enggak ada cuma berapa helai bisa dihitung lagi, kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya toh? Sementara pengawalnya, masya Allah, jenggotnya meyakinkan, penampilannya meyakinkan. Pakai imamah atau pakai khimar kasih kutro, ya salam, turun sudah kayak menteri luar negeri Arab Saudi. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Langsung dijabat tangannya, tafadhol Pak Ustaz, silahkan langsung naik mimbar. Sebentar, tafadhol Ustaz, sudah ditunggu jamaah. Bingung dia sampai di atas mimbar. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Itu ustadznya, tapi kok saya dinaikkan misalkan gitu ya. Nah, kadang di sebagian tempat
kaum muslimin tenggelam dalam pujian tadi. Sampai rumah dia ketawa-ketawa ngomong sama istrinya, Masya Allah Mi, abah tadi Mi di pasar dipanggil Pak Haji, terus ada cekcok, kebetulan di pasar cekcok suami istri, ya kan, nanya tentang hukum perselingkuhan. Tahu-tahu datang ke abah Mi, mereka itu menunjuk abah sebagai mufti. Abah sampai sekarang geleng-geleng, kok bisa? Terus gimana tadi Bah? Ya abah jawablah, selingkuh itu haram. Ya, tidak boleh selingkuh. Kalau tak ada tidak apa-apa. Subhanallah Mi, manut, nurut mereka. Tangannya abah dicium Mi. Terima kasih banyak Pak Ustaz, dicium. Setelah itu geleng-geleng, ya Allah, gampang banget ya. Gak perlu ke pesantren, ya kan? Gak perlu pusing belajar nahwu sama sorof yang bikin keningnya panas. Gak perlu pakai peci warna putih, selesai Pak Haji. Jangan dilepas walaupun tidur. Khalifidina azani Allah wa iyyakum. Halas, langsung naik level Pak Haji. Ya kan? Kalau di pasar, tanya sama Pak Haji, nanya misalkan transaksi, ini gimana sah atau enggak transaksi saya? Tanya Pak Haji yang di pojok itu lah jualan daging. Misalkan datang, Pak Haji ini gimana? Dengan santainya dia mengatakan, enggak sah. Loh kenapa Pak Haji? Saya enggak paham transaksinya, enggak sah. Gitu ya. Kalau dia tenggelam dalam gelar-gelar tadi, ini tanda kurang berakal. Hadifidina azani Allahu wa iyyakum. Orang yang berakal itu enggak buta dengan pujian-pujian. Khali, dia enggak peduli dengan tanggapan manusia. Mau manggil dia dengan gelar kehormatan atau enggak, itu enggak penting buat dia. Yang penting apa? Dia terus menambah, memperkaya diri dengan ilmu. Hadifidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah cukup 1-2 kejadian yang membuat dia sadar ilmu itu penting. Sehingga terus dia memperkaya. Mau dipanggil Pak Haji atau enggak masalah. Ya kan? Datang. Sudah haji Pak Ustaz? Belum haji. Yang sudah kita panggil Pak Umroh. Gimana Ustaz? Enggak peduli. Hadifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu orang yang akil. Jadi enggak, walaupun tidak dipanggil dengan Ustaz atau gelar-gelar kehormatan yang lain, enggak masalah. Enggak tersinggung. Hadifidina azani Allahu wa iyyakum. Mentang-mentang sudah pernah menyelesaikan konflik di pojok pasar, dicium tangannya, kemudian hadir ke majelis gak dipanggil dengan Pak Haji, gak dipanggil dengan Pak Ustadz, tersinggung dia. Kamu kok manggil saya dengan nama? Gak sopan. Harus panggil dengan gelar terhormat, Al-Fadil, Al-Mukarram, Hadratus Syekh, kan gitu, Al-Allamah, Al-Baqalah. Nah ini repot. Hadifidina azani Allahu wa iyyakum. Hampir dari kita saat kembali ke masyarakat kita itu dihormati. Karena masyarakat husnudzon dengan ilmu yang ada pada diri kita, itu rajin taklimnya, rajin ke masjid, penampilannya nyunnah. Ya toh? Orang sudah husnudzon, kholas kalau ada apa-apa panggil. Nanti kalau ada yang kesurupan, panggil aja Pak Haji. Ya kan? Ada cekcok, panggil Pak Haji. Hadifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita berada pada situasi tersebut, manfaatkan. Ini kesempatan emas. Perkaya diri dengan ilmu. Hadifidina azani Allahu wa iyyakum. Supaya ketika masyarakat datang minta petunjuk ilmu, kita bisa menyampaikan kebenaran. Ya toh? Itu orang yang bijaksana. Hadifidina azani Allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun pembahasan yang berikutnya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah ta'ala.